Jumpa lagi dengan saya, Anton Diatno, di channel Sigar and Partners. Pada video kali ini, kita akan membahas prosedur laporan kepolisian. Apa sih yang dimaksud dengan laporan? Laporan adalah pemberitahuan dari seseorang atas hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang. Dalam arti ini adalah pejabatnya adalah kepolisian, penyidik atau penyelidik, tentang sedang, akan, dan telah terjadinya dugaan peristiwa tindak pidana. Ya. Lalu siapa sih yang berhak untuk melaporkannya? Yang pertama adalah orang yang mengalami, yang kedua yang melihat, yang ketiga menyaksikan, yang keempat adalah korban itu sendiri. Laporan kepolisian bisa dibuat secara tertulis atau secara lisan. Lalu kepada siapa laporan itu ditujukan dan harus kemana? Nah, kita akan bahas. Seringkali kita membuat laporan tidak siap dengan laporannya, sehingga ketika dilaporkan akhirnya proses itu tidak berlanjut. Terus apa saja sih yang kita perlukan supaya laporan itu bisa dilanjutkan? Ya, tentunya kita harus membawa fasilitas, yaitu apa? Alat bukti. Biar proses laporannya dapat diterima oleh kepolisian. Saksi. Saksi merupakan adalah bagian daripada bukti. Minimal 2 alat bukti yang sudah bawa supaya laporan kepolisian diterima oleh penyidik di kepolisian. Lalu kemana sih membawa laporan ini? Bisa membawa kepada kepolisian terdekat. Kalau kita tinggal di daerah, di kecamatan, di desa, kita bisa ke polsek terdekat kita, atau bisa ke Polres. Kalau ingin ke atas bisa ke Polda atau ke Mabes. Tapi alangkah baiknya laporan kita masukkan kepada laporan kepolisian terdekat, yaitu polsek. Dan jangan salah ya teman-teman, kawan-kawan semuanya ya. Sering terjadi ini ya, laporan dilakukan kepolisian tidak dapat diterima karena laporannya bukan laporan tindak pidana, tapi laporan hukum perdata. Misalkan sengketa tanah karena si A si pembeli atau si penjual itu belum menerima uang seluruhnya, baru setengahnya. Akhirnya si penjual melaporkan pembeli atau sebaliknya, pembeli sudah membeli tanah tersebut tetapi si penjual tidak memberikan tanahnya. Itu kan bukan ranah hukum pidana tapi hukum perdata. Atau misalkan hutang piutang kan bukan ranah pidana tapi ranah perdata. Akhirnya tidak dapat diterima oleh pihak kepolisian. Nah, setelah kita datang kepada kepolisian atau kantor kepolisian, kita masukkan laporan kita kepada Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT. Ya, sekali lagi ya, kita laporan ke SPKT. Laporannya itu bisa tertulis atau lisan. Atau juga kita bisa membawa kuasa hukum untuk memberikan laporan. Kuasanya juga bisa melaporkan atas dasar pemberi kuasa, ya. Atau bisa sendiri seorang diri bisa dilakukan lisan ataupun tertulis. Ya. Setelah itu dari SPKT sama SPKT nanti setelah layak ini adalah merupakan ranahnya pidana, ya, ranahnya tindak pidana, akan diregistrasi dan akan dikasih nomor. Setelah itu kita berhak mempunyai berkas laporannya dari SPKT. Ya, ini terus dipantau oleh teman-teman agar prosesnya berjalan. Dan kita juga bisa menambahkan saksi yang lain kalau misalkan penyidikannya atau penyelidikannya itu sudah melalui proses-prosesnya. Ya. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Next, kita akan ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.